Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan selaku dosen mata kuliah metode penelitian bisnis, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul rangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Adapun anggota kami yang pertama Muhammad Ibnu Soleh NPM 2201010004 dan saya sendiri Firanisa Putri Liliana NPM 2201010022. Lalu ada Anissa Sabella NPM 2201010023. Lalu ada Asifanas Arif NPM 2201010025. Lalu ada Kurnia Wulan Rahmasari NPM 2201010026. Lalu yang terakhir ada Muhammad Zidane Ferdianto NPM 2201010040. Dalam diskusi ini kami akan membahas pengertian rangka konseptual, penyajian rangka konseptual, pengembangan hipotesis, pengertian hipotesis, dan juga jenis hipotesis. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual itu merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Kerangka konseptual itu digunakan peneliti untuk membimbing penelitian mereka. Hal tersebut adalah seperangkat ide yang digunakan untuk struktur penelitian, jenis peta yang mungkin termasuk pertanyaan penelitian, tinjauan literatur, metode, dan analisis data. Nah, kerangka konseptual ini menjelaskan gambaran logis dan pola dari kerangka penelitian agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Next. Selanjutnya yaitu penyajian kerangka konseptual. Yang pertama, sumber data terpilih, di mana pengumpulan data itu harus komprehensif dan utuh, serta mampu memfasilitasi pemetaan secara holistik dan valid. Kemudian yang kedua yaitu membaca dan mengkategorisasi data terpilih. Nah, membaca dan mengkategorisasi data baik melalui disiplin maupun skala kepentingan dan kuasa masing-masing disiplin. Proses ini memaksimalkan efektivitas penelitian dan menjamin representasi efektif masing-masing. Kemudian poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang poin ketiga adalah mengidentifikasi dan memberikan nama konsep, yaitu membaca dan membaca ulang data terpilih dan menemukan konsep. Untuk yang keempat adalah dekonstruksi dan kategorisasi konsep, yaitu mendekonstruksi masing-masing konsep, mengidentifikasi atribut, karakteristik, asumsi, dan peran utamanya, mengorganisasi dan mengkategorisasikan konsep sesuai dengan fitur dan ontologinya, epistemologi, dan peran metodologinya. Hal yang terpenting dari fase ini adalah nama, deskripsi, dan kategorisasi masing-masing konsep sesuai dengan peran ontologi atau metode lainnya, serta menghadirkan rujukan untuk masing-masing konsep. Next. Yang kelima adalah mengintegrasi konsep, yaitu mengintegrasi dan mengelompokkan konsep-konsep bersama yang memiliki kesamaan dalam satu konsep baru, meredukasi sejumlah konsep secara dramatis, dan memanipulasinya ke dalam sejumlah konsep yang masuk akal. Yang keenam adalah mensistensikan dan merensistesiskan, yaitu mersistensikan konsep-konsep ke dalam suatu kerangka konseptual. Dalam hal ini, peneliti dituntut terbuka, toleransi, dan fleksibilitasnya dengan proses teorisasi dan munculnya teori baru. Proses ini iteratif dan sintesis, berulang hingga peneliti memahami kerangka teoritis yang masuk akal. Yang selanjutnya yaitu memvalidasi kerangka konseptual. Validasi kerangka konseptual terkait dengan pertanyaan apakah kerangka yang diajukan dan konsep-konsepnya masuk akal.
bukan hanya bagi peneliti tetapi juga ilmuwan dan praktisi lainnya. Yang terakhir adalah memikirkan kembali kerangka konseptual. Sebuah teori atau kerangka teori mempresentasikan fenomena multidisiplin akan selalu dinamis dan dapat direvisi sesuai dengan pemahaman, komentar, literatur baru, dan lain-lainnya. Kerangka adalah multidisiplin teori harus masuk akal terhadap disiplin dan perspektif teoritis tentang fenomena tertentu dalam penelitian. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengertian hipotesis. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai pernyataan sementara namun dapat diuji, yang memprediksi apa yang ingin ditemukan dalam data empiris. Hipotesis dibuat dari teori yang menjadi dasar dari model konseptual dan seringkali berhubungan dalam sifatnya. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris. Pengertian hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Pengertian hipotesis penelitian seperti yang sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya, hipotesis statistik itu ada hipotesis penelitian bekerja dengan sampel. Jika penelitian tidak menggunakan sampel, maka tidak ada hipotesis statistik. Kemudian, hipotesis penelitian mempunyai dua macam, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis nol atau nihil. Hipotesis kerja berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan hipotesis yang akan diuji. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif. Contohnya, ada hubungan yang positif dan signifikan antara curah hujan dan jumlah payung yang terjual. Di situ terdapat hipotesis asosiatif dan hipotesis kerja. Kemudian, hipotesis nol atau nihil dirumuskan karena teori yang digunakan masih diragukan kehandalannya. Hipotesis nol dinyatakan dalam kalimat negatif. Contohnya, tidak terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara curah hujan dengan jumlah payung yang terjual. Di situ terdapat hipotesis asosiatif dan hipotesis nol. Kemudian dalam hipotesis statistik terdapat dua macam, yaitu hipotesis kerja dan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif tidak sama dengan hipotesis kerja. Dalam kegiatan penelitian yang diuji dulu adalah hipotesis penelitian terutama pada hipotesis kerjanya. Bila penelitian akan membuktikan apakah hasil pengujian hipotesis ini signifikan atau tidak, maka diperlukan pengujian terhadap hipotesis statistik. Teknik hipotesis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis statistik ini adalah statistik infernal titik pusat. Titik yang bekerja dan dengan data populasi adalah statistik deskriptif. Selanjutnya, next. Perkembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis merupakan pernyataan atau prediksi yang didasarkan pada teori, literatur, atau observasi sebelumnya untuk diuji dalam sebuah penelitian ilmiah. Hipotesis memberikan dasar untuk menyusun percobaan atau pengamatan yang akan dilakukan untuk menguji kebenaran pernyataan tersebut. Hipotesis yang baik haruslah spesifik, terukur, dan dapat diuji untuk mendapatkan hasil yang dapat diinterpretasikan secara objektif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya ada karakteristik hipotesis. Yang pertama, konsisten dengan penelitian sebelumnya. Hipotesis harus rasional, mengikuti penelitian yang telah ada, dan mengundang penelitian berikutnya, dan mempunyai kontribusi terhadap teori dan praktek untuk manajemen dan ekonomi. Yang kedua, penjelasan yang masuk akal. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, sudah seharusnya menjelaskan penjelasan yang masuk akal. Contoh hipotesis yang baik dalam hal ini misalnya aliran listrik tidak sampai ke motor pompa air, atau salah satu komponen pompa air ada yang rusak sehingga menjadi tidak bekerja. Yang ketiga, perkiraan yang tepat dan teratur. Pernyataan perkiraan hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih variabel secara jelas dan tepat, serta mengidentifikasi variabel tersebut dalam terminologi operasional dan terukur.
Hipotesis yang sederhana namun jelas akan mempermudah konsumen penelitian untuk mengerti, menyederhanakan pengujian yang perlu dilakukan, dan mempermudah formulasi kesimpulan dari analisis data. Hubungan yang ada antara kedua variabel yang diteliti dapat berupa hubungan sebab akibat atau bisa juga bukan hubungan sebab akibat. Yang keempat, dapat diuji. Hipotesis yang dinyatakan dengan formulasi yang baik akan dapat diuji melalui uji hipotesis. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dapat dilakukan uji hipotesis sehingga dapat diketahui apakah hipotesis yang telah disusun dapat diterima atau ditolak. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis-jenis hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif merupakan jawaban sementara terhadap masalah deskriptif, yaitu yang berkenaan dengan variabel mandiri baik satu variabel atau lebih. Yang dicetak miring adalah variabel penelitian. Sebagai contoh adalah yang pertama rumusan masalah deskriptif. Adanya beberapa daya tahan lampu pijar merek X, berapa tinggi semangat kerja karyawan PTY, seberapa tinggi disiplin dan produktivitas pegawai swasta. Selanjutnya, contoh selanjutnya hipotesis deskriptif, daya tahan lampu pijar merek X 600 jam. Ini merupakan hipotesis nol karena daya tahan lampu yang ada pada sampel diharapkan tidak berbeda secara signifikan dengan daya tahan lampu yang ada pada populasi. Hipotesis alternatifnya adalah daya tahan lampu pijar merek X dapat bertahan selama 600 jam. Hipotesis statistik, contoh selanjutnya hipotesis statistik hanya ada bila berdasarkan data sampel. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bahasan selanjutnya yaitu hipotesis komparatif. Komparatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah komparatif. Pada rumusan ini, variabelnya sama, tetapi populasi atau sampelnya yang berbeda. Atau keadaan itu terjadi pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah komparatif. Bagaimanakah produktivitas kerja karyawan PT X bila dibandingkan dengan PT Y? Kemudian yang ketiga ada hipotesis asosiatif. Asosiatif merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah asosiatif, yaitu menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah asosiatif. Adakah hubungan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual? Kemudian contoh hipotesis penelitian. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.